Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Zerni. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi penduduk dalam mata kuliah demografi. Baiklah, saya mulai menjelaskan tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Pertama ada karakteristik demografi. Di sini ada pembagiannya berdasarkan umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, jumlah anak. Di sini saya hanya dapat menjelaskan tentang karakteristik demografi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Karakteristik ini digambarkan dalam grafik batang secara horizontal, dan karakteristik ini menggunakan usia disebut juga sebagai struktur penduduk. Kedua ada karakteristik sosial berdasarkan pendidikan dan status perkawinan. Karakteristik sosial berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia lebih banyak berpendidikan SD, MI sederajat daripada sarjana. Karena sarjana membutuhkan biaya yang sangat banyak, sedangkan SD, MI sederajat tidak membutuhkan biaya yang banyak. Ketiga ada karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi antara lain dapat dilihat dari TPAK atau disingkatan dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Keempat ada karakteristik geografis. Karakteristik geografis ini antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, dan kabupaten. Ukuran dalam komposisi penduduk. Pertama ada umur median atau median age. Memiliki arti umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama lebih muda dan bagian kedua lebih tua daripada umur median. Digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu. Kedua ada rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependency ratio merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Penduduk usia non-produktif ini cenderung pada penduduk usia di bawah 15 tahun, dan penduduk usia di atas 65 tahun. Sedangkan penduduk usia produktif ini penduduk dengan usia 15-64 tahun. Ketiga, ada jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sex ratio ini, pertama, rasio jenis kelamin waktu lahir, umumnya 103 bayi laki-laki per 100 bayi wanita. Kedua, pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Ketiga, pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Keempat, ada angka partisipasi sekolah. Yang terakhir ada angka melek huruf. Ukuran ini menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf per 1000 penduduk berumur 10 tahun ke atas. Selanjutnya, piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk dengan menggunakan grafik, sumbu vertikal yang menunjukkan umur, sumbu horizontal yang menunjukkan jumlah penduduk, sebelah kiri piramida laki-laki, sebelah kanan piramida perempuan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari piramida penduduk. Terakhir, distribusi penduduk. Ada dua, distribusi berdasarkan geografis dan berdasarkan administrasi pemerintahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.